Iza a'jabatkum kasratukum falam tu'ni ankum syai'ah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salasun muhlikatun, suhbun muta' wa hawan muttaba' wa i'jabu mar'i binafsi. Sadaqallah wa sadaqalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ayanda ibunda sekalian jemaah subuh yang dimuliakan, syukur alhamdulillah pagi ini mengawali aktivitas kita menelaah ayat-ayat Allah, hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan apa yang kita laksanakan ini selalu dalam tuntunan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. 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 Allahumma amin. Selawat dan salam mari sama-sama kita aturkan buat abarruh sayyidina Nabiullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ando bisikan kita mencoba yang ringan-ringan saja ya. Iya itu ya. Jadi sesuai situasi mungkin barangkali hari ini yang membuatkan kadang kehidupan kita berpecah, sulit terbentuk kebersamaan. Dia tidak ada dalam pengumuman, tidak ada dalam pernyataan, tapi ada dalam sikap, dan sikap itu adalah kehendak hati. Itu termasuk penyakit Pak, tapi kalau dalam kajian kita kalau dalam kajian kita itu dimasukkan oleh di dalam kitab Arba'in fi Usuluddin, dalam maksiat yang batin itu. Maksiat batin. Maksiat batin itu adalah sifat kejahatan dan perangai jahat. Itulah maksiat batin. Dia tidak berucap, dia tidak berkata, tapi kadang putus silaturahmi. Puncak dari maksiat batin itu adalah riya. Tapi sebelum sampai ke tingkat riya, yang paling mendasar ada disebut pada bagian yang ke-9, al-faslus bil ujub. Ujub itu di dalam hadis dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Iza ra'aita suhan muta'ah wa hawan muttaba'a wa dunya mu'assara wa i'jaba kulli zi ra'yi bi ra'yihi fa 'alaika nafsi." Rawahu Tirmizi. Kata Rasulullah, apabila kamu melihat apa yang dilihat, suhan muta'ah, kekikiran yang diperturutkan, lalu wahawan muttaba'ah, hawa nafsu yang diumbar, wa dunya mu'assara, dunia yang diutamakannya. Yang keempat, wa i'jabu kulli zi ra'yi bi ra'yi fa 'alaika nafsi, dan ketakjuban setiap seseorang yang akan pendapatnya sendiri atau terhadap dirinya sendiri, maka kata Rasulullah, fa 'alaika bi nafsi, selamatkanlah dirimu dari mereka itu. Jadi penyebab itu pertama, kikir yang bersangatan. Kalau bahasa Bangkinang, bajai sesaku Pak, loke nama tu. Tapi mungkin Pak dia loke lah Pak, joyang nama. Kita tu joyangnya, joyang tu Pak.
La tumbuh mincik di bawah Pak. Yang kulit itu masih gantung di atasnya. Itu yang joyong tu Pak. La buah 2 kalinya masih gantung di atasnya. Tu nen apa nama Pak Ji? Tu lokek dia. Sampilik koyong dia. Itu kacau kita Pak. Kacau. Sulit. Lalu hawa nafsu yang diperturutkan, sumber celaka kata Rasulullah. Selesai malaikat termasuk sumber celaka. Hawa nafsu kemarin dalam hubud dunia itu, untuk dunia orang tidak berilmu dia mengumpul. Untuk dunia orang tidak berpaham hidupnya mendengki. Untuk orang dunia ya, mendengki dan mendengki itu apa tu Pak? Apa tu elok je? Berbantah ponjang aja. Datang kawan sekali-kali kecil puyu dia. Kan puyu lah mendaik pula. Itu pasal makinang ni. Dia kan diboncanya Pak, kinai aja. Berbodak kawan kecil ni. Lah masak lah gua kundur ya. Tanda tidak berpaham ya. Lalu dunia yang diutamakan. Dunia itu tidak akan pernah habis. Digambarkan oleh ahli hikmah persis seperti layang-layang. Layang-layang kalau bahasa Pak Haji Wazarkani waze lolang nama dia ya. Lolang. Semakin kencang angin, semakin asik kiri dan kanan. Ya. Sekali-sekali aman ciwuk nama dia. Putri tadi Pak dihempas. Belum sempat mempersiapkan amal, malaikat Israel memutuskan talinya, terkapar. Itu biasanya Pak dunia. Terbayang kira-kira Pak ya? Don kenal lama di rumah sakit. Dihempas. Dan yang paling mengerikan adalah wa'ijami kulli zira'i. Merasa dirinya paling hebat. Itu yang paling kacau. Penyakit ini bila muncul dalam diri seseorang, dampaknya satu, kehidupan berjemaah akan sulit terjadi. Payah bermasyarakat, merasa. Yang kedua, kegiatan bersama-sama payah jalan. Payah jalan. Pada peristiwa perang Hunain, ini menurut Imam Ghazali, salah satu seleksinya adalah bisa kita lihat pada peristiwa perang Hunain. Wa yauma Hunain iza a'jabatkumul kasratukum falam tughni ankum syai'ah. Dan ingatlah ketika peperangan Hunain, di mana di waktu itu kamu menjadi ujub. Siapa yang dimaksud kamu menjadi ujub? Umat Islam. Kenapa ujub? Karena banyaknya jumlah. Kecil tu nya. Dalam hati je Pak, dia tak berucap. Ya. Maka jumlah yang banyak itu ternyata tidak sedikit pun memberi manfaat kepada mereka. Akhirnya umat Islam mengalami kekalahan di waktu itu. Jadi bangga dengan diri sendiri itu dicela oleh Allah Subhanahu wa taala. Sangat dicela. Bahkan Ibnu Jurayj berkata, apabila kamu telah melakukan kebaikan, janganlah kamu menyatakan aku telah melakukannya. Itu menurut Ibnu Jurayj. Kenapa? Takut itu termasuk kepada ujub yang di dalam Al-Quran disindir. Fala tuzakku anfusakum huwa a'lam biman
Maka janganlah kamu menyatakan dirimu suci. Dialah yang paling mengetahui tentang orang sesungguhnya yang paling bertakwa. Suatu hari seseorang datang kepada Ummul Mukminin. Siapa Ummul Mukminin itu? Aisyah. Jadi orang itu bertanya, kapan seseorang dikatakan telah berbuat baik, tapi saat dia berbuat kebaikan dia tidak termasuk orang baik? Dia datang kepada Ummul Mukminin, ya Ummul Mukminin, kapan seseorang berbuat baik, saat berbuat baik tapi dia tidak masuk orang baik, kata seseorang. Faqala, Ummul Mukminin menjawab, apabila ia mengira bahwa dia telah buat baik, maka pada saat itulah sebenarnya dia belum termasuk orang yang baik. Takut termasuk di sifat limanit taqa bimanit taqa wal azab. Takut kamu termasuk di dalam Al-Quran disebut pada surat kedua Al-Baqarah 264, la tubtilu sadaqatikum bil manni wal azab. Jangan kamu membatalkan pahala sedekahmu disebabkan kamu menyebutnya. Nya kan ada kita lupa. Contoh apa dia ni lo ke waang liah. Ladang biayai waang kuliah. Dan gratiskan kos waang ah. Contoh apa nama Pak? Contoh menolong anjing tersopi yang kemana? Tersopi ini payah ditolong. Begitu awak tolong, dikongkong awak, dikongkong nama tu. Tak perlu, Pak. Habitat a'maluhum, hilang lenyap kualitas pahala di sisi Allah Subhanahu taala. Apa yang kita lakukan? Yang pahala tak dapat, kita kesal, hubungan silaturahmi putus dibuatnya. Kenapa? Ujub, dampak dari ujub. Itu buruknya ujub. Jadi ujub penyebab orang memuji diri sendiri dan menyatakan dirinya yang paling suci dalam diri saja. Tak di luar apa dia tidak berucap. Ya, padahal pujian itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah jelaskan tuntunan kepada kita di antaranya dalam surat 28 ayat 70 itu. Bismillahirrahmanirrahim. Wa huwa Allah la ilaha illa huwa lahul hamdu fil ula wal akhirah wa lahul hukmu wa ilaihi turja'un. Dialah Allah, tidak ada ilah yang berhak disembah melainkan Dia, dan baginya lah segala pujian di dunia dan di akhirat. Jadi kepada Allah cuma segala pujian dunia dan akhirat, dan baginya lah segala penentuan, dan hanya kepadanya lah kamu dikembalikan. Allah sungguh tidak menyukai orang-orang yang membanggakan diri seperti itu. Ya. Karena itu milik Allah. Innallaha la yuhibbul farihin. Allah sungguh tidak mencintai, tidak menyukai orang yang selalu membanggakan dirinya, apalagi sempat dalam pernyataan. Kan ada Pak ya. Kalau ndak ndak kan jadi lah. Wasailah dia apa wasai Pak Indonesia? Wasailah dia. Pasti boyang apur kalau masuk awak di pasar pun Pak. Menogan sontiang nama doh. Apa menogan sontiang doh Pak? Mampu hilang tapi dalam hati je Pak. Dalam hati aja. Cuba lo yang seorang. Jadi itu hakikat ujub seperti termaktub dalam surat 74 ayat 6 itu.
wala tamnun tastaksirun, ya. Jadi tidak boleh kita memberi ya, atau menyimpan perasaan yang lebih baik itu di atas sombong, Pak. Kalau sombong itu nampak di permukaan zahirnya. Arti nampak di permukaan zahir itu kata-katanya terlihat, Pak. Perilakunya nyata. Wala tusair, dia memandang sebelah mata. Kata itu dia. Sekene atau sombong. Tapi kalau ujub dia naku aja nih, Pak. Apa nama naku, Pak? Dia seolah-olah tidak mau tahu dengan lingkungannya. Ini perasaan di hati dia. Itu dia. Jadi kalau kita sholat berjemaah, ibaratnya, Pak, assalamualaikum, hanya main cencong aja, Pak, kalau lihat. Kalau lihat selepil dalam perasaan aja ya. Itu bahayanya, Pak, ya. Lalu apa penyebab kok manusia bisa terjebak dengan penyakit yang begitu dibenci oleh Allah? Apa penyebabnya? Ujub itu. Tinjauan ahli hukama, ya. Ada beberapa penyebab kita masuk dalam kategori ujub. Satu, fisik. Rupanya fisik ini bisa mendatangkan ujub dalam hati. Apa fisiknya? Ganteng, cantik. Contoh Pak Haji Jabir kan ganteng, Pak. Hidung mancung jauh dari telinga. Kan mantap itu kan. Ya tu ya. Kalau sempat mepet hidung dari telinga macam dah apa bantu kan. Jadi fisik, Pak, ya. Padahal ya, fisik, pastor tubuh, kekuatan, keserasian bentuk, wajah. Padahal Allah tidak lihat itu. Allah tidak lihat. Allah tidak lihat itu. Ya. Yang dilihat Allah, inna akramakum indallahi atqakum. Jadi pandangan kita, Pak, kan suko kita durian ya, Pak, ya. Buah durian. Kalau orang yang pernah makan durian dapat nikmat rasa durian itu, dia tidak terpengaruh, ya, dengan standar besar dan kecil, tapi ditengok nampak rasa di kulit itu, Pak. Ku kalau cenderung ku durian popok-popok ni, popok-popok nama dia, Pak. Kuncang-kuncang, aku mani, aku ambar ni, tak kena dapat rasa. Jadi dia tidak menengok besar dan kecil, yang enak dicari. Pandangan seperti itu, Pak. Jadi Allah ternyata bukan melihat fisik zahir saja dalam pandangan praktek ujub ini. Yang ditengok Allah hatinya. Coba tengok, Pak. Kalau kita tengok wujud zahir, bayi itu pandangannya batin. Kadang yang gagah, yang cantik memegang bayi itu menangis dia bayi. Ada, Pak, ya, menangis. Tidak semuanya. Dipegang oleh yang tua, dia ompong, hitam, tapi nyaman. Atau pandangannya ibarat. Pandangannya adalah batin. Di dalam Al-Quran surat 16 ayat 44, wa anzalna ilaika dzikra litubayyana lin-nas ma nuzila ilaihim wa la'allahum yatafakkarun. Agar kita tidak ujub dengan fisik yang diberikan Allah kepada kita, Allah ajak kita berpikir, ya. Allah ajak kita berpikir. Maka salah satu cara Allah mengajak kita berpikir dengan cara menurunkan Al-Quran. Wa anzalna ilaika dzikra. Kami turunkan kepada engkau Al-Quran. Untuk apa kami turunkan Al-Quran? Ya tafakkarun, agar kamu berpikir, agar kamu tidak terjebak dengan ujub. Bagaimana cara Allah menurunkan Al-Quran agar kita jadi berpikir?
diturunkan dalam Al-Quran seperti dalam surat 20 ayat 55, minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Coba kamu pikirkan, kata Allah, untuk apa kamu merasa paling hebat? Minha khalaqnakum, tubuhmu yang gagah perkasa itu berasal dari tanah. Bahkan tanah itu kemarin min tinil lazib, min salsal min hamma'in mamnun, busuk. Untuk apa kamu merasa hebat? Wa fiha nu'idukum, besok kau akan masukkan ke tanah itu lagi. Untuk apa kamu merasa hebat? Wa minha nukhrijukum, dan besok dari tanah itu juga kamu dibangkitkan. Maka ayat ini, Pak, para muhaddisin dan para mufassir bersepakat dijadikan ayat sebagai doa saat memasukkan jenazah. Karena ada jenazah begitu masuk di liang lahat, itu ada bantalannya, Pak. Siapa yang tukang masukkan jenazah di sini? Itu ada tanah dibulatkan, di kepala dibaca minha khalaqnakum. Bro, kamu dulu dari tanah. Inilah bantalmu sekarang, tanah. Lalu diletakkan di pinggang, wa fiha nu'idukum. Itu doa. Dan di kaki, wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Jadi kalau kita tengok dalam konsep ini, Pak, untuk menebus agar fisik kita jangan membuatkan ujub, pandangan sufi, ternyata tubuh yang zahir lebih mantap tubuh kumbang daripada tubuh manusia. Paham ya, Pak? Mananya lebih ancak kumbang dari tubuh manusia? Pandangan dalam kajian ini lebih bagus tubuh kumbang. Tubuh kumbang dia hanya mengeluarkan tai, hidung dan duburnya. Betul atau tidak, Pak? Namanya kumbang ciri ke ya, Pak Haji? Di dua kunci ya? Dikunci siapa? Sementara fisik manusia tempat tai semuanya. Iya dah, Pak. Kepala paling atas tompek tai, namanya katombe. Kalau bahasa danau, bahasa lamanya deh. Ya. Mata tempat tai, betul tak, Pak? Kalau sakit mata, tu bangun pagi, lengket mata tu, Pak. Jalan maknya. Apa ayo koncang. Ya. Terkoncang pagi. Hebat rupanya enzimnya, Pak. Ya, lebih mantap dari lotte. Apa nomor, Pak? Mantap ya. Telinga tempat tai. Hidung yang mancung tempat tai. Betul tak, Pak? Kawan nak makan cendol, hanya jam 1 tori ya. Meleleh cik. Meleleh cik kan. Untuk konyang cendol dulu ya. Tak jadi cendol asam-asam rasanya. Mulut yang kiuk tempat tai. Ciri muncung pada juga mana? Itu Pak. Bayangkan, Pak. Jari yang lentik tempat tai. Pinggang yang rampion, kantongnya yang paling besar. Betul tak, Pak? Jadi kalau ada yang berjalan yang ujub tu biasa, tak mau tahu. Hei, kantong ciri berjalan. Lupa. Itu terapi kotak ahli sufi, Pak. Supaya tidak merasa dengan fisik jadi ujub. Kembalikan seperti itu caranya. Lalu yang kedua, diajar oleh Allah berpikir agar kita tidak ujub dengan fisik. Kembalikan ke asalnya. Seperti dalam surat 16 ayat 78, Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'ida la'allakum tashkurun.
Jadi Allah yang mengeluarkan kamu dari perut ibumu. La ta'lamuna syai'a. Tak tahu dan tak punya apa-apa. Betul tak Pak? Mentang-mentang anak Pak RW lahir berkolor, lihat ada. Anak gubernur lahir berkacamata, lihat ada Pak. Atau lahirlah tumbuh kumis. Wah, tumbuh kumis berkumis lahir Pak. Pingsan perawat tu boleh mah. Iko bayi yang lahir atau datuk muncul kat tu Pak. Tak ada dah Pak. La ta'lamuna syai'an. Tak tahu dia tak punya apa-apa. Nah, kini timbul aliran sesat Pak. Maka sekarang MUI Kota Pekanbaru itu di 15 kecamatan sosialisasi tentang aliran sesat. Ya, ada sekelompok ya, dulu lahir tidak punya pakaian, mati, masuk ke dalam kuburan, dilepaskan kain kapan itu semuanya, bugil dibuatnya. Begitu sesatnya. Bayangkan. Dah ada itu sekarang Pak. Untuk apa dibuka itu kain kapannya? Dulu lahir dia ke bumi, tidak punya apa-apa. Sekarang dia menghadap Allah. Buka itu semua. Sesatnya, na'udzubillahi min zalik. Kau sempat datang ke awak, ya Allah, hati-hati Pak ya. Banyak sekarang Pak bahkan menawarkan ya untuk pelanggaran jenazah itu, takutnya aliran-aliran yang masuk ya. Jadi kalau ada tim kita aja lah yang melaksanakan ya pelanggaran jenazah, takut kita ya. La ta'lamuna syai'a wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'ida la'allakum tashkurun. Jadi pertama berfungsi setelah lahir adalah sama. Kapan dia mulai berfungsi? 2 jam setelah lahir itu berfungsi ini Pak, telinga ini. Makanya sunnah bagi seorang ayah azan atau iqamahkan di kiri atau di kanan telinga anak. Mudah-mudahan karena pertama dia muncul ke bumi ini, di alam zahir ini, di alam fana ini, dia mendengarkan kalimat thayyibah. Lalu apalagi wal absara. Kapan mata ini baru berfungsi normal? Umur usia 5 hari. 5 hari. Makanya Nabi buat tuzbahu li sab'i wa li 14 wa 21. Sembelilah hewan akikah itu pada hari ke-7 dari kelahiran anak. 14 maksimal ke-21. Kenapa dimulai hari ke-7? Insya Allah mudah-mudahan kalau kita datang pada hari ke-7 setelah akikah itu dilakukan, lalu kita berkata kepada janin, kepada bayi, ini datukmu, ini nenekmu, dia melihat, maka anak waktu itu apabila melihat warna, anak akan tersenyum dengan sendiri. Lalu kapan afidahnya berfungsi normal? Paling cepat usia 7 tahun. 7 tahun. Maka dalam praktek dijelaskan oleh Rasulullah, apabila anak kita telah usia 7 tahun, pisahkan tidurnya laki-laki dan perempuan. Jadi kalau ada orang tua umur anak baru 3 tahun, hanya marah-marah aja Pak, tidak mengerti anak kau tua, maknya dipertanyakan akal sehatnya tuh Pak ya. Lah jole anak tu tidak berfungsi perasaannya. Dipasuh je deh, dipilin anak dia ya. Hati-hati ya. Nya dulu kadang Pak ayat membilolang tawi. Dogi mana kau lah 3 tahun umur ndak dengar. Ayahnya ditanyakan akal sehat. Belum berfungsi lagi habis nak. Lah 10 tahun belum juga berfungsi, boleh dipancing agar akidahnya aktif rasanya. Caranya dipukul yang akan mendatangkan aksesori saraf telapak tangan. Tapi cara memukulnya tidak boleh tangan terangkat dari badan. Sudah apa bentuk orang? Berarti ya. Itu membunuh orang ya.